Halo traders, salam investasi. Dengan saya Indra Disira, kembali kita akan membahas perkembangan perdagangan forex untuk euro dan yen di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex. Mari kita simak beberapa perkembangan yang telah terjadi pada minggu lalu, di mana dapat kita lihat di dalam chart terjadi suatu pola breakout dan euro nampak mengungguli dolar pada minggu lalu. Secara umum, karakter teknikal pada perdagangan periode tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi suatu peningkatan, namun pita Bollinger Band bergerak naik secara stabil. Hal yang dapat menyebabkan pergerakan euro secara fundamental ialah bahwa laporan dari kantor statistik euro bahwa pengangguran ataupun tingkat pengangguran di kawasan Uni Eropa dilaporkan mengalami penurunan. Dan hal ini merupakan suatu sinyal yang cukup positif, di mana pada umumnya suatu kinerja yang cukup baik pada sektor tenaga kerja merupakan sinyal yang cukup kuat adanya suatu proses recovery di dalam sebuah perekonomian. Lalu berikutnya adalah review untuk yen. Pada minggu lalu mata uang ini juga terjadi suatu pola breakout di mana dolar AS kembali mengungguli yen. Dan dapat kita lihat karakter secara teknikal di mana yen yang dibuka pada kisaran 91.03 mengalami tekanan dari dolar AS. Di lain pihak, dolar Amerika Serikat telah menunjukkan suatu peningkatan yang cukup tajam yaitu sekitar 1.92%. Dan seperti halnya euro, pada pair ini juga terjadi suatu pola breakout resistance. Melemahnya yen ataupun menguatnya tekanan dolar Amerika Serikat terhadap yen ini secara umum lebih disebabkan oleh faktor di mana Bank Sentral Jepang atau BOJ cenderung untuk melemah mata uang yen ataupun lebih meningkatkan stimulus moneter. Adapun pada minggu ini, beberapa hal yang cukup penting untuk dijadikan acuan adalah sebagai berikut. Adapun untuk minggu ini, perdagangan euro diperkirakan akan dipengaruhi oleh beberapa laporan fundamental ekonomi yang cukup penting. Yang pertama adalah estimasi terjadinya peningkatan kinerja pada sektor manufaktur Jerman, di mana indikator German Factory Orders diperkirakan akan menunjukkan kenaikan menjadi 0,8% dibandingkan periode sebelumnya yaitu minus 1,8%. Hal berikutnya adalah bahwa Bank Sentral Uni Eropa atau ECB diperkirakan masih akan menahan suku bunga acuan pada 0,75% dan hal ini dilatar belakangi oleh keyakinan bank sentral tersebut bahwa proses recovery ekonomi di Uni Eropa telah berjalan dengan cukup baik. Lalu berikutnya adalah perlu diwaspadai adanya suatu koreksi yang tajam di awal minggu perdagangan, di mana pada awal minggu ini terjadi suatu penurunan mata uang euro yang cukup tajam, namun hal tersebut diperkirakan lebih merupakan ataupun lebih disebabkan oleh tekanan dari sisi teknikal. Secara teknikal, pada minggu ini dapat kita lihat chart di mana kisaran 1.3291 diperkirakan akan merupakan suatu kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini dan 1.3650 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Adapun secara pattern dapat kita lihat pola major maupun pola minor masih menunjukkan pola channeling up dengan suatu kecuraman yang tidak terlampau tajam. Kami memiliki pendapat bahwa sentimen untuk mata uang euro pada minggu ini ialah bahwa mata uang ini masih berpotensi untuk bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, tekanan euro terhadap dolar AS diperkirakan akan lebih lemah dibandingkan dengan perdagangan pada minggu lalu. Lalu berikutnya adalah untuk mata uang yen Jepang. Beberapa isu penting yang cukup patut dijadikan sebagai suatu pertimbangan adalah laporan pada neraca transaksi berjalan Jepang yang diperkirakan akan sedikit membaik. Lalu berikutnya adalah bahwa kinerja
pada sektor manufaktur di mana indikator core machinery orders diperkirakan akan sedikit melemah atau menunjukkan suatu nilai negatif. Hal ini berdampak kepada perdagangan yen Jepang di mana pada minggu ini kami memperkirakan bahwa kisaran 90,05 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat dan berikutnya kisaran 94,42 sebagai kisaran resistensi yang cukup kuat. Dapat kita lihat juga bahwa secara umum perdagangan dolar yen masih menunjukkan suatu pola channeling up yang cukup stabil. Sentimen kami untuk pair ini adalah bahwa mata uang yen masih akan melemah terhadap dolar AS atau dengan kata lain pair USD JPY masih akan bergerak bullish dengan magnitude yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan perdagangan pada minggu lalu. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk Euro dan Yen. Happy trading dan salam Fibis.